Dia benar-benar memasak. Gumanku sedikit tersentuh. Tubuh tegapnya dan penampilannya yang rapi sama sekali tidak terganggu berada di sekitar dapur. Di perusahaannya, dia adalah seorang direktur. Tapi melihatnya bersedia memasak di dapur seperti ini, aku merasa dia benar-benar ingin meluluhkan hatiku. Aku jadi tidak fokus sama sekali melihat berita hiburan yang ku searching di ponselku. Lalu aku membaca sebuah pesan yang masuk dari Erna, sahabatku. Jika benar dia serius, minta apa saja yang kamu inginkan dan manfaatkan saja. Jika ketahuan dia memberi janji yang palsu lagi, maka setidaknya kita tidak rugi. Lihat juga, apakah benar orang tuanya masih berani menekanmu selama kamu di sampingnya. Dan ingat, jangan sampai menyerahkan dirimu kepada Pak Sahim sebelum kalian menikah. Pesan Erna di ponselku. Aku merasa sulit menghindari kontak fisik dengannya. Jika aku melawan, dia semakin tertantang. Apa yang kuinginkan darinya, pikirku mencari-cari. Bahkan uang 2 miliar dari orang tuanya masih tersisa banyak di rekeningku. Sebelumnya, aku sudah menggunakan uang itu untuk membeli rumah di kota J sebagai tempat tinggal ibuku dan Gio. Dan saat Gio mengetahui bagaimana perlakuan orang tua Pak Sahim kepada ibuku, dia sangat marah dan ingin mengembalikan cek 2 miliar kepada orang tua Pak Sahim, lalu berniat menuntut. Tetapi waktu itu aku memohon padanya untuk bisa melupakan kesombongan orang tua Pak Sahim. Dan saat itu aku juga merasa lebih baik pergi selamanya darinya agar sakit hatiku bisa hilang. Jadi uang itu karena diberikan secara cuma-cuma oleh mereka dan tanpa ku minta, aku akhirnya menggunakannya saja. Kemungkinan jika akhirnya Pak Sahim tahu soal uang itu, dia pasti membenciku dan kami berakhir, pikirku waktu itu. Gold, ingat, jangan pernah aku melihatmu berhubungan lagi dengannya. Kalau tidak, aku akan menghajarnya di depanmu, tegas Gio menatapku dengan marah. Dia sudah besar dan bukan adik kecilku lagi, pikirku berdebar melihat tatapannya. Kopassus Gio San Diego, sarjana hukum, seorang perwira TNI. Dia sukses dengan mudah mendapatkan gelarnya karena otaknya yang brilian dan sepak terjangnya yang bagus, serta keahlian bela dirinya yang sudah sering mendapatkan penghargaan di setiap pertandingan dan kejuaraan yang dia ikuti. Aroma masakan dari dapur membuatku menghentikan lamunanku. Apa yang akan terjadi jika Pak Sahim bertemu dengan ibuku dan Gio? Pikirku sedikit pusing. Sayang, sudah hampir selesai. Ayo kemarilah, kita makan bersama, panggilnya bersemangat. Seandainya hubungan kami berjalan dengan lancar dan dia bukan tunangan orang lain, maka aku sangat menantikan hal seperti ini terjadi di dalam kehidupanku. Setelah makan malam, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10. Gold, buka pintunya sayang. Mari kita bicara, panggilnya sambil mengetuk pintu kamarku. Aku melirik tas dan koperku yang belum kubereskan sama sekali. Tadi saat mandi membersihkan diri, aku berpikir keras. Bagaimana caranya untuk melarikan diri besok dan kemana aku harus pergi agar dia tidak menemukanku. Aku ingin ke kota J, tetapi aku takut Gio dan ibuku ikut resah memikirkanku. Gold, panggilnya lagi. Iya, sebentar, balasku mengalah dan ingin melihat apa rencananya untuk kami. Kenapa mengunci pintu, ucapnya cemberut. Itu sudah kebiasaanku, balasku kalem dan berjalan keluar dari kamarku. Kita bicara di kamarku saja, ucapnya menahanku. Tidak, aku tidak mau, balasku dengan cepat. Apa yang kamu takuti, Gold? Kamu tidak percaya padaku, ucapnya menarikku lebih dekat.
Aku harus berhati-hati agar aku aman dari orang yang merugikanku, balasku menyindirnya. Gold, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu harus selalu menghindar? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita jika kita selalu bertentangan, ucapnya dengan lembut. Lalu dia bergerak cepat menggendongku. Jangan seperti ini, aku bisa jantungan. Bagaimana kalau aku jatuh, ucapku buru-buru memegang pundaknya dengan erat. Kamu jadi penakut karena di benakmu memikirkan hal yang tidak penting dan kamu tidak percaya padaku. Apakah mungkin aku berani menjatuhkanmu? Ucapnya menatapku tajam. Aku segera menunduk. Aku memang selalu curiga saat ini dan dia mudah sekali mengetahuinya. Pikirku tidak bisa menampik jika dia tipe pria yang sangat peka. Kamarnya bersih dan rapi. Siapa yang membersihkan rumah ini? Ucapku sedikit penasaran saat dia membawaku bersandar di dadanya di tempat tidur. Johnny yang mengurus semuanya. Dia menyewa pelayan kebersihan dari sebuah agen perusahaan kebersihan yang hasil kerjanya memuaskan dan juga tidak melanggar aturan. Di ruang tamu ada CCTV. Jika kamu berulah, maka aku pasti menghukummu, ucapnya menatapku tajam. Ya ampun, aku jadi gugup memikirkan tingkahku saat memperhatikannya sebelum makan malam tadi. Kamu memeriksa rekaman sebelum memasak tadi, ucapku gugup. Nanti pasti ku periksa. Aku pasti tahu apa yang kamu lakukan di belakangku, ucapnya menakuti. Apa-apaan sih, ucapku berdebar malu. Gold, aku sudah berbicara dengan ayah dan ibuku, dan memang mereka menentang keras hubungan kita. Tadi siang Mawar juga sudah mengetahui semuanya. Dia tidak senang dan juga tidak setuju dengan pertunangan kami yang dihentikan. Tetapi aku sudah menjelaskan dengan baik kepada orang tuaku dan kepada Mawar jika keputusanku ini sudah bulat. Aku tidak takut dengan kemarahan mereka semua dan juga masalah yang akan timbul akibat dari tindakanku ini. Aku akan menyelesaikan semuanya tanpa melibatkanmu. Tetapi jika terjadi sesuatu pada dirimu, kamu harus segera cepat menghubungiku jika aku tidak ada di sampingmu. Dan kuharap semua yang kulakukan ini, kamu paham dan mengerti apa sebenarnya tujuanku dan keinginanku. Aku membutuhkan dukunganmu agar kita bisa melewati ini semua dan kita bisa menjalani masa depan kita dengan baik. Jika kita menikah, kita bisa tinggal jauh dari orang tuaku. Dan mereka sudah tahu niatku ini. Bagaimana menurutmu? Ucapnya dengan lembut. Ucapku tertahan dan tidak bisa melanjutkan kata-kataku di saat cecapannya langsung datang. Sayang, sebentar saja. Aku rindu, bisiknya lembut beserta lumatannya yang panas. Gold, sihir apa yang kamu gunakan sehingga aku tidak ingin berhenti? Bisiknya dengan mesra. Aku berdebar malu. Dia sangat pandai merayu. Tarikannya memaksaku untuk membalasnya. Aku sepenuhnya sudah berada di dalam kukungannya dan aku meremang saat merasakan sesuatu yang tiba-tiba sudah bereaksi. Lepasin, ucapku malu dan risih. Seharusnya kita menikah 2 tahun yang lalu agar aku bisa melakukannya, ucapnya dengan mata memelas. Kamu memiliki tunangan, tidak perlu sok alim, ucapku kesal. Gold, aku tidak melakukan ini pada wanita manapun selain denganmu. Apa kamu pikir setiap wanita mampu membangkitkan seleraku? Balasnya tersinggung. Dan tiba-tiba matanya terlihat marah dan dia tidak senang.
hubungan kita tidak akan berjalan dengan baik, ucapku dengan gugup, berusaha mengalihkan kemarahannya. Apa alasannya? Jangan membuat statement yang buruk untuk masa depan kita, tegasnya dingin. Suaranya sedikit meninggi, membuatku terkejut dan sakit hati. Gio, dia membencimu dan melarangku untuk berhubungan denganmu lagi. Jika dia tahu semua ini, maka dia pasti menghajarmu. Dan jangan membuatku tertekan saat melihat kalian berdua bertarung. Ucapku khawatir mengingat dendam Gio padanya dan kepada keluarganya. Aku terdiam menatap Gold yang resah dan gelisah. Ketakutan di matanya membuatku mengerti jika dia masih mengkhawatirkanku. Itu memang salahku dan keluargaku. Aku tidak akan melawannya, Gold. Aku memang harus meminta maaf padanya. Dan setelah kita menerima restu dari ibumu dan Gio, maka kita langsung menikah. Ucapku memandangnya lekat-lekat. Apakah semudah itu? Balas Gold tidak yakin. Bagaimana jika kamu terluka dan Gio tidak setuju? Kamu tidak akan membalas adikku kan? Ucapnya menuntut. Sayang, aku akan mengalah dan mencari cara yang terbaik. Sabtu depan, kita berangkat menemui mereka. Dan selama beberapa hari kemudian, aku akan mengurus semua pekerjaan di perusahaan. Jika kamu ingin bertemu dengan Erna, suruh saja dia kemari. Atau kabari aku jika kalian pergi kemana saja. Ucapku menariknya ke dalam dekapanku. Bagaimana dengan keluargamu dan keluarga Mawar? Ucapnya lagi. Aku yang akan menangani itu semua. Jangan berpikir terlalu berat. Harusnya saat ini kamu memikirkanku, bisikku lembut di telinganya. Aku masih tidak yakin orang tuamu dan keluarga Mawar, karena mereka pasti tidak akan tinggal diam, balasnya ragu-ragu. Gold, yang terpenting, kita tidak boleh terpengaruh dengan usaha-usaha orang yang ingin memisahkan kita. Aku tidak senang melihatmu terlalu cepat mengambil keputusan tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Ucapku mengingatkannya. Selama 2 tahun, apakah kamu sama sekali tidak memikirkanku, Gold? Sehingga kamu tidak pernah menelponku. Bisikku menatap matanya, lalu mencari kejujuran di sana. Wajah manisnya segera membalas tatapanku. Lalu, kenapa kamu tidak berhasil menemukanku? Ketusnya cemberut. Bukankah kemarin aku sudah mengatakan apa alasanku? Karena kamu menerima uang dari ibuku. Aku hanya fokus mencarimu ke kota-kota besar dan di luar negeri. Tetapi ternyata kamu bersembunyi di sebuah kota industri yang sebagian besar lingkungannya hanya diprioritaskan untuk pabrik dan perusahaan. Aku sudah terkecoh olehmu. Dan apa kamu tahu berapa biaya yang besar yang sudah kuhabiskan untuk mencarimu? Tekanku padanya. Namanya juga bersembunyi. Ya sudah pasti harus mencari tempat yang sulit kamu dapatkan, balasnya dengan santai. Kamu sangat pintar menjawabku sekarang, tapi itu bagus juga, ucapku senang. Jadi tantangan yang menggemaskan untukku. Dan aku merasa semua saraf-sarafku yang hidup mencari tombol untuk memadamkannya. Tombol merah muda yang manis, ucapku bergegas mencecapnya, lalu meraupnya penuh kerinduan. Aku sulit melepaskan diriku dari Pak Sahim, dan saat dia memberiku ruang untuk bernapas, ingat, jangan melanggarku. Kalau tidak akan ada pernikahan, ancamku dengan cepat.
Gold, aku tidak akan memaksa jika kamu tidak mau. Tetapi mulai saat ini, kita tidak akan berpisah lagi. Balasnya dengan cepat. Lalu dia memainkan merah mudaku dengan lembut. Malam ini, dia sama sekali tidak mengizinkanku kembali ke kamarku. Dan kami bercerita tentang masa lalu yang sudah pernah kami lewati bersama sebelumnya. Dan akhirnya, kemudian jadi tertidur. Besok paginya, nanti aku datang ke apartemen jika pekerjaanku sudah selesai, balas Erna saat aku memanggilnya lewat telepon. Pagi tadi, sayang, aku merindukan masakanmu. Berikan aku sarapan, ucap Pak Sahim sebelum dia berangkat bekerja. Aku membuat nasi goreng seafood untuknya. Isi kulkasnya sudah tersedia dengan semua bahan makanan. Apakah selama ini dia menginap di sini daripada di rumah keluarga besarnya? Pikirku bingung. Pukul 12 siang, Erna dan Jeremy datang, dan keduanya membuatku senang. Mereka sudah bertunangan saat ini, dan tidak lama lagi akan menikah. Selama bercerita-cerita tentang masa lalu, kami juga memasak bersama. Erna sengaja membawa bahan makanan, sehingga kami segera bersemangat memasak, lalu bercerita sampai sore hari. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselku. Sayang, aku tidak pulang malam ini. Aku makan malam bersama orang tuaku di rumah keluarga besar Mawar. Jadi Gold, jangan berpikir yang tidak-tidak. Hari ini, aku harus menyelesaikan semuanya, pesannya. Kenapa Gold? Wajahmu terlihat tidak baik, ucap Erna bingung. Pak Sahim, dia sedang mengurus masalah pertunangannya dengan Mawar, ucapku sedikit resah. Dia sepertinya sangat serius. Perasaanmu sebenarnya bagaimana untuknya? Tanya Erna sedikit penasaran. Aku tidak tahu Erna, sulit melarikan diri darinya. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mendapat persetujuan dari ibuku dan Gio nanti. Mungkin disitulah aku bisa memastikan perasaanku kepadanya, ucapku bingung. Gold, ayo lupakan sejenak masalahmu. Besok kita pergi ke panti asuhan. Kamu tidak merindukan Tante Lupita dan semua anak-anak, ucap Erna mengingatkanku. Oh iya, benar Erna. Aku hampir lupa. Besok, mari kita refreshing sejenak dan menjauh sedikit dari masalah yang membuatku suntuk ini, ucapku mulai bersemangat. Keduanya lalu pulang setelah makan malam, dan kami sudah membuat janji temu untuk besok. Pesan dari Pak Sahim tiba-tiba masuk lagi. Sayang, jika kamu butuh sesuatu, panggil Joni. Saat ini, kami sudah di rumah keluarga Mawar. Besok setelah pulang bekerja, aku akan menceritakan semua hasil keputusan malam ini, pesannya. Aku membalasnya dengan singkat. Aku baik-baik saja di rumah. Tadi Erna dan Jeremy berkunjung. Dan besok, kami akan berangkat ke panti asuhan bersama, balasku. Baiklah, kalau begitu besok hati-hati di jalan dan cepat pulang ke apartemen, balasnya dengan cepat. Malam ini aku menelepon ibuku, lalu menceritakan semua kejadian yang kualami saat ini. Dan selama 2 jam, ibuku dan Gio menasihatiku. Aku sedikit tertekan mendengar keraguan mereka tentang Pak Sahim. Sehingga di akhir percakapan, aku yang akan memutuskan semuanya setelah dia menemuiku nanti, tegas Gio datar, dan dia terkesan tidak setuju. Dan besok paginya,
pukul 7.30 pagi. Bel di pintu apartemen berbunyi. Siapa? Pikirku heran. Aku baru saja selesai mandi dan ingin membuat sarapan di dapur. Tetapi suara bel yang ditekan berulang-ulang terlihat tidak sabar, membuatku bergegas ke pintu. Aku mengintip lewat lubang kecil dan sangat terkejut. Dua wanita sedang berdiri dengan raut wajah yang kesal, terlihat tidak sabar menggedor pintu. Gold, buka pintunya. Kami sudah tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya, seru ibu Pak Sahim membuatku resah dan sedikit takut. Aku terdiam sejenak dan memastikan hatiku, apakah aku harus membuka pintu untuk mereka atau tidak. Gold, buka pintunya. Kalau tidak, aku akan memanggil security dan mengatakan jika kamu melarangku untuk masuk ke apartemen anakku, lalu memintanya mengusirmu, ucapnya marah. Ini masih pagi, pasti Pak Sahim sibuk di kantor saat ini. Aku tidak ingin mengganggunya dengan melaporkan kedatangan Mawar dan ibunya ke apartemen. Gumanku berusaha untuk tenang, lalu akhirnya membuka pintu untuk mereka. Keduanya menatapku dengan dingin, lalu melenggang masuk tanpa melirikku. Aku harus berhati-hati, gumanku di dalam hati. Apa kamu tahu apa alasan kami kemari? Ucap Ibu Clara, ibunya Pak Sahim. Katakan apa maksud kedatangan kalian kemari. Tidak perlu berbasa basi, balasku dengan datar, sehingga keduanya segera menatapku dengan kesal. Gold, kamu sudah mencari masalah dengan kembali ke kota ini, ucap Mawar memandangku sinis. Aku tidak ingin kembali, Pak Sahim yang menangkapku, balasku membalas tatapannya. Wanita tidak tahu diri, seru Ibu Clara. Kamu jadi sombong, Gold, karena Sahim mendukungmu. Kamu merasa mampu sekarang ya, tegur Mawar semakin sinis. Apa maksud kalian? Datang tiba-tiba lalu marah-marah dan seenaknya saja menyudutkanku. Ayo panggil Pak Sahim sekarang, biar dia yang menjelaskan kepada kalian kenapa aku bisa berada di apartemennya, balasku acuh. Kamu benar-benar sombong. Katakan berapa yang kamu inginkan, lalu segera lenyapnya. Tinggalkan kota ini selamanya, seru Ibu Clara penuh emosi. Aku tidak butuh uang Anda. Jika Pak Sahim mengatakan aku bisa pergi dan bebas darinya, maka aku akan pergi. Sekarang telepon dia, balasku dengan tegas. Dasar wanita perusak, kamu berani menghasut anakku dan mengganggu hubungannya dengan tunangannya. Pakai logika dan otakmu. Orang tua mana yang tidak marah melihat wanita tidak tahu diri sepertimu? Bentaknya semakin marah. Bibi Clara, tenanglah. Jangan terlalu emosi. Jaga kesehatan Bibi. Biar aku berbicara dengan Gold, seru Mawar berusaha menenangkan Bibi Clara yang sedang muak menatapku. Aku menahan diri untuk tenang dan bersabar menghadapi mereka. Gold panggil Mawar dengan lembut. Dia merubah nada suaranya tiba-tiba. Aku sangat mencintai Sahim dan sudah lama berkorban untuknya. Kita sama-sama adalah wanita. Bisakah kamu memahami kondisiku saat ini? Sekian lama aku bersabar dan sudah menemani Sahim di sampingnya. Dan kedua keluarga kami bahkan sangat akur satu sama lainnya, ucapnya mulai terlihat dengan sedih.
Gold, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Uang tidak masalah bagiku, asalkan kamu pergi meninggalkan Sahim. Aku akan memberikan berapapun yang kamu minta. Tolonglah Gold, kamu tidak kasihan melihatku, ucapnya lembut dan sedih. Tolong jangan hancurkan kebersamaan keluarga kami. Apakah kamu tega menghancurkan pertunanganku dan tidak memikirkan akibatnya padamu di suatu hari nanti? Tekannya lembut, tetapi seperti menyalahkanku. Aku merasa sia-sia menjelaskan kepada mereka, karena intinya mereka sudah menganggapku sebagai perusak saat ini. Aku berjalan ke kamarku ketika Mawar menghentikanku. Gold, kenapa kamu tidak menjawab? Kamu mau kemana? Ucapnya menatapku hati-hati. Aku mau menelepon Pak Sahim agar dia segera datang kemari dan biarkan dia yang memutuskan semuanya. Ucapku lalu berbalik. Namun tiba-tiba, Gold, berhenti. Kamu tidak perlu menelepon Sahim. Ucap Mawar bergerak cepat menahanku. Tangannya dengan kuat menarik lenganku. Aku terkejut dan merasa sakit dengan cubitan kukunya yang panjang. Mawar, lepaskan tanganmu. Kamu menyakitiku, ucapku menahan sakit. Gold, katakan saja berapa uang yang kamu inginkan. Sahim tidak perlu tahu. Ini hanya di antara kita saja, ucapnya memaksa. Mawar, lepaskan tanganmu. Aku tidak perlu uangmu. Jika Sahim datang, aku bisa membantu berbicara dengannya. Balasku kesal. Mawar sepertinya sengaja menancapkan kukunya semakin dalam di lenganku. Dan sekilas, tanpa sengaja aku melihat senyum sinisnya. Feelingku mengatakan jika saat ini dia pasti sengaja menyakitiku. Akhirnya aku tidak tahan lagi dan berusaha melepaskan lenganku, lalu menepisnya dengan kuat. Dan tiba-tiba "Bibi Clara, tolong!" jerit Mawar dengan kencang. Dan tiba-tiba terjatuh mundur ke belakang. Sepatu tumit tingginya membuatnya tidak stabil, sehingga kakinya keseleo dan terjatuh ke samping. Keningnya dengan cepat membentur sebuah sudut meja. Mawar berteriak kesakitan. Mawar, seruku kaget setengah mati. Mawar, seru Bibi Clara dan buru-buru menghampirinya. Kening Mawar tergores panjang dan berdarah. Darah merah segar segera menodai wajahnya yang cantik. "Bibi, kepalaku sakit dan sangat pusing," ucap Mawar. Lalu tiba-tiba dia jatuh pingsan. Mawar, kamu tidak apa-apa kan, nak?" jerit Bibi Clara sangat cemas. "Kamu pembawa celaka. Kamu sudah menganiaya Mawar. Kami akan menjebloskanmu ke dalam penjara," serunya penuh kemarahan padaku. Setelah berteriak kencang, menelepon seseorang melalui ponselnya. Aku sangat gugup dan mulai takut. Aku berlari kencang ke kamar, lalu menelepon Pak Sahim. Teleponnya tidak aktif, dan juga ketika menelepon Pak Joni, dia juga tidak aktif. "Cepat bawa Mawar ke rumah sakit," teriak Bibi Clara memerintahkan kepada seseorang. "Dan Pak Security, tolong seret wanita itu. Bawa dia segera ke kantor polisi. Aku dan calon menantuku akan menuntutnya karena dia sudah melukai tunangan anakku," tegasnya marah. "Ayo, ikuti kami," tegas dua orang security, dan mereka menarikku kasar keluar dari kamar. "Maaf Pak, itu tidak disengaja. Bapak jangan sembarangan menuduhku. Saya harus menghubungi Pak Sahim terlebih dahulu," ucapku buru-buru. "Jangan dengarkan dia, Pak. Ayah menantuku ini adalah pengusaha terbesar di kota ini, dan dia memiliki koneksi di mana-mana. Dan saya adalah Nyonya Clara, ibu kandung pemilik apartemen ini. Jadi kalian pasti sudah bisa menebak
siapa aku dan bagaimana status keluargaku. Jika kalian tidak bertindak cepat membantu tunangan anakku yang terluka, maka kalian bersiap-siap. Pasti sulit menemukan pekerjaan di mana saja, seru Ibu Clara tegas. Lalu pergi berlalu setelah memberikan kartu namanya kepada kedua security yang sudah terpengaruh dengan kata-katanya. Aku bergegas menggenggam erat ponselku dan tidak mampu melawan saat kedua security tersebut membawaku dengan kasar ke kantor polisi. Aku menekan tombol voice note di ponselku dan segera mengucapkan kondisiku saat ini, lalu mengirimkannya dengan cepat ke Pak Sahim dan juga ke Pak Joni. Aku berdoa dan berharap dengan cemas, semoga mereka segera bisa menghubungiku lalu membantuku.